Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 6 semester ganjil di SD Masjid Syuhada, Yogyakarta. Pada hari ini kita akan mempelajari bersama tentang makna surat Al-Kafirun. Setelah pada pertemuan sebelumnya, Ibu sampaikan pelajaran tentang bagaimana cara membaca Quran Surat Al-Kafirun dengan benar. Anak-anak sudah menuliskan materinya dan juga sudah menghafalkan Surat Al-Kafirun. Sekarang tiba saatnya kita mempelajari apa sih kandungan dari Surat Al-Kafirun. Isinya apa begitu Quran Surat Al-Kafirun. Kompetensi yang dasar yang harus anak-anak kuasai adalah anak-anak dapat mengetahui makna Quran Surat Al-Kafirun dengan benar. Tujuannya apa? Tujuannya adalah setelah mempelajari Quran Surat Al-Kafirun, anak-anak dapat mengetahui isi kandungan makna dari Quran Surat Al-Kafirun dengan benar, dengan baik. Baik, kita mulai saja. Makna Surat Al-Kafirun. Al-Kafirun berarti orang-orang kafir. Nah, di sini dalam ayat ini yang diseru adalah orang-orang kafir. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang kafir. Mengatakan apa? La a'budu ma ta'budu. Wahai orang-orang kafir, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma'bud, dan kalian tidak menyembah apa yang aku sembah. Wala ana abidum ma'abattum, dan aku tidak akan pernah menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma'bud, dan kalian pun tidak akan pernah menyembah apa yang aku sembah. Lakum dinuku waliyadi, bagimu agamamu dan bagiku agama. Ya, tidak ada toleransi dalam peribadatan. Kalau dalam hal ibadah, silakan kalian beribadah secara aturan agama kalian. Dan kaum muslimin juga beribadah sesuai dengan aturan agama muslimin. Yang kedua, Quran Surat Al-Kafirun dalam Al-Quran menduduki urutan yang ke-109. Surat ini tergolong dalam surat Makkiyah. Apa artinya anak-anak? Iya, surat Makkiyah berarti surat ini diturunkan di Makkah sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Quran Surat Al-Kafirun terdiri atas 6 ayat. Dalam surat Al-Kafirun mengisyaratkan bahwa semua harapan dan usaha orang-orang kafir di masa itu tujuannya hanya satu, yaitu menghentikan dakwah Nabi Muhammad SAW. Banyak sekali yang sudah mereka lakukan, seperti mengiming-imingi dengan harta, sampai akhirnya karena mereka bosan, mereka melakukan tindak kekerasan, pembunuhan, penyiksaan, embargo, pemboikotan. Semua mereka lakukan hanya untuk menghentikan dakwah dari Nabi Muhammad SAW. Dalam surat Al-Kafirun juga menerangkan bahwa Nabi Muhammad tidak mau mengikuti tata cara ibadah orang-orang kafir pada zamannya itu. Orang-orang kafir dipersilahkan beribadah sesuai dengan tata caranya sendiri dan kaum muslimin pun juga demikian. Silakan kaum kafir beribadah sesuai dengan aturan-aturan orang-orang kafir. Kami kaum muslimin punya aturan sendiri seperti apa yang sudah Allah ajarkan melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian toleransi hanya berlaku dalam bidang sosial kemasyarakatan atau hubungan antar manusia. Nah, ini toleransi berlaku bagi pemeluk agama. Misalnya, kita bertetangga dengan orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Apapun itu, nah ketika dalam hal masalah sosial, hubungan antar manusia, kita
harus juga melakukannya. Contohnya apa? Misalnya ada tetangga kita yang berbeda keyakinan, mereka sakit. Nah, kita harus menengok mereka, memberikan semangat. Begitupun juga sebaliknya. Kemudian, kebebasan bagi siapapun untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinannya. Nah, ini juga ya. Jadi kita tidak boleh memaksakan agama kepada orang lain. Kamu harus mengikuti agama yang aku anut. Tidak boleh seperti itu. Kita persilakan karena eh, keyakinan itu sangat penting. Nah, kita persilahkan mereka melakukan apa yang mereka yakini dan kita pun harus berpegang teguh pada apa yang sudah kita yakini bersama. Kemudian asbabun nuzul. Apa ini asbabun nuzul? Asbabun nuzul itu adalah sebab-sebab turunnya Quran surat Al-Kafirun. Apa sih yang menyebabkan surat ini turun? Nah, banyak sekali hadis-hadis yang menyebutkan bahwa surat Al-Kafirun ini turun karena ini. Nah, salah satunya adalah yang diriwayatkan oleh Abdul Razak bersumber dari Ibnu Munzir. Dalam riwayat lain, cerita tentang asbabun nuzul dari surat Al-Kafirun tidak jauh berbeda dengan riwayat yang sebelumnya. Di riwayatnya sama, yang mengatakan bahwa pada saat itu kaum kafir Quraisy mengiming-imingi Nabi Muhammad untuk menyembah Tuhan mereka dengan berbagai macam cara. Dalam asbabun nuzul surat Al-Kafirun versi yang kedua ini, kaum kafir Quraisy berkata bahwa apabila engkau, wahai Muhammad, mau menyembah Tuhan kami selama 1 tahun, maka kami pun akan mengikuti agama dalam kurun waktu yang sama. Itu. Dan Nabi Muhammad tidak langsung menjawab apa yang mereka katakan, namun menunggu wahyu atau surat Al-Kafirun ini turun dari Allah, kemudian mengatakan dengan jelas itu tadi, wahai orang-orang kafir, nggak bisa ada toleransi begini kok, gantian menyembah Tuhan 1 tahun. Dalam hal peribadatan tidak bisa. Saya bukan penyembah Tuhanmu, kamu bukan penyembah Tuhanku, dan sampai kapanpun itu tidak akan terjadi. Bagimu agamamu dan bagiku agama. Apakah ini hanya berlaku pada masa Rasulullah saja, Bu? Tidak. Sekarang ini pun kita sebagai seorang muslim harus menjaga kuat akidah kita. Jangan sampai kita lengah. Dengan berbagai cara, banyak kan sekarang ada model-model yang pembagian apa untuk kamu, saya kasih ini agar nanti kamu mau mengikuti agamaku. Itu tidak boleh. Ya, anak-anak harus menjaga kuat akidah kita dengan baik agar kita dapat jadi hamba Allah yang baik, jadi pengikut Rasulullah yang baik, dan bertemu dengan beliau di surga Allah kelak. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat dan sehat selalu, semangat selalu. Salam buat keluarga di rumah. Kita tutup pada pelajaran hari ini dengan membaca istighfar. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.